Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Lausa hari ini bisa bercerita bertemu dengan adik-adik di kelas di sekolah Kristen Kalem Kudus. Ya, sebelum Lausa akan memulai cerita ini, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami supaya dapat mengerti, mengingat dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lausa mulai cerita, Lausa mau memperkenalkan satu orang tokoh ya. Nanti adik-adik tebak namanya siapa tokoh ini. Adik-adik, tokoh ini adalah sebuah tokoh yang sangat sekali kaya. Dia tinggal di daerah Us, ya. Dia memiliki harta yang banyak sekali. Kalau Lausa ingat di sini ya, ada 7.000 kambing, ada 3.000 unta, ada 500 lembu, dan 500 keledai. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya. Lausa saja tidak punya hewan-hewan seperti itu sebanyak itu. Nah, dia juga punya 7 orang anak pria dan 3 orang anak wanita. Wow, luar biasa ya. Tuhan sangat memberkati tokoh ini, bapak ini. Dan yang terpenting adik-adik, bapak ini juga orang yang takut akan Tuhan. Dan dia menjauhi segala kejahatan. Lalu apa yang terjadi setelah itu ya adik-adik ya? Mari kita lihat. Suatu saat di kerajaan surga, para malaikat dan Tuhan berkumpul. Lalu mereka mengamat-amati apa yang terjadi di bumi. Tuhan berkata, "Lihatlah seorang hambaku yang setia. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Tiba-tiba adik-adik, ada sosok iblis datang menghadap Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jelaslah Bapak itu takut akan Engkau dan menjauhi kejahatan. Dia punya banyak sekali harta. Ketika hartanya diambil semuanya, pastilah dia akan mengutuki Engkau Tuhan. Pastilah dia tidak akan menyayangimu lagi." Lalu Tuhan berkata kepada sosok iblis itu, "Kalau begitu, kau boleh ambil itu. Kau boleh ambil hartanya. Tapi sisakan dia. Hatinya dan juga jiwanya tidak boleh kamu ambil." Dan benar adik-adik, iblis itu mengambil seluruh hartanya dari bapak ini. Satu hari semuanya hilang. Harta, benda, anak semua hilang. Dan dia mencukur rambutnya, merobek jubahnya. Dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan." Lalu Tuhan bertemu dengan dia. Dia menunjukkan bahwa dia, Tuhan, adalah Tuhan yang adil dan bijaksana, yang mengatur seluruh isi bumi ini. Dan Bapak itu berlutut, dia bersyukur dan menyesal kalau apa yang selama ini terjadi. Dan Tuhan memulihkan apa yang sudah dia miliki. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Tuhan memberikan dia rumah lagi. Tuhan memberikan dia harta benda lagi. Bahkan juga Tuhan memberikan anak lagi kepada dia. Tuhan menganugerahkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan dia, bapak ini, hidup kembali dengan bahagia. Dan dia selalu takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Bapak ini dapat melihat anak dan cucunya sampai dia berusia 140 tahun lebih. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar ya ceritanya. Coba, Lausa mau tanya, siapa nama bapak itu? Siapa? Abraham? Bukan. Bukan Bapak Abraham. Ya, betul. Dia adalah Bapak Ayub. Ya. Bapak Ayub memiliki banyak harta. Tapi pada satu kesempatan, izinkanlah setan. Tuhan mengizinkan setan
untuk menguasai dan mengambil seluruh harta Ayub. Dan itu terjadi adik-adik. Dan yang paling penting dari semuanya itu, Ayub berkata tadi apa? Ingat? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, saya mau kasih satu gambar ya. Nih, ya adik-adik lihat. Ini gambar apa adik-adik? Ini adalah seorang bayi. Adik-adik, saya mau nanya, kalau kita lahir, apakah kita sudah pakai baju yang bagus? Kalau kita lahir, apakah kita sudah pintar menghitung? Tidak ya adik-adik ya. Nah, kamu lihat, ini gambar kita waktu kita masih bayi dulu. Semuanya tidak punya apa-apa, semuanya tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang saya mau kasih gambar yang kedua ya. Tring. Ya, ini gambar siapa? Ya, gambar seorang bapak-bapak yang kalau dilihat dari kondisinya, bajunya dan sebagainya, bapak ini cukup sukses ya, adik-adik. Adik-adik bisa lihat apa yang terjadi. Apakah bapak ini dulu bukan merupakan bayi? Tidak, bapak ini dulu juga pernah jadi bayi. Dan dia sama seperti yang gambar sini. Dia tidak punya apa-apa. Tapi lihat, setelah sekian tahun, bapak ini memiliki apa saja? Oh, bapak ini diberikan Tuhan kesehatan. Diberikan Tuhan kekayaan. Diberikan Tuhan kepintaran. Ya adik-adik. Ini semua merupakan berkat dari Tuhan. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ayub, Allah adalah Allah yang adil dan bijaksana. Ada adik-adik, orang yang diberikan berkat begitu melimpah. Ada juga orang diberikan berkat yang tidak terlalu melimpah. Tapi percayalah bahwa Allah adalah Allah yang adil dan bijaksana. Nah adik-adik, apakah kita juga menerima berkat itu? Pasti ya. Tapi mungkin ada yang bilang begini. Di tengah adik-adik semua mungkin ada yang bilang begini. Lause, aku dari semua anak-anak ini tidak diberkati Tuhan, tidak disayang Tuhan. Kenapa? Ya, karena aku bukan lahir ataupun tidak memiliki harta yang banyak. Aku juga tidak pintar, nilaiku jelek, aku nggak bisa kalau belajar yang susah-susah. Apa yang Tuhan berkati buat aku? Apa yang Tuhan berikan? Apa kebaikan Tuhan buat aku? Nah, sebelum Lause menjawab, Lause mau ceritakan satu orang bapak lagi, ya. Bapak ini lahir di luar negeri, ya. Waktu dia lahir, dia tidak diberikan Tuhan tubuh yang lengkap. Dia tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki. Nah adik-adik, waktu dia lahir, mamanya tidak mau memelihara dia. Mamanya bilang, aku tidak mau melihat anakku ini. Anakku ini tidak lengkap. Tapi bapaknya waktu itu menganggap ini adalah berkat atau kebaikan Tuhan. Maka dia rawat, dia pelihara anak ini. Waktu awal-awalnya, waktu kecil anak ini sempat frustasi ya, sempat sedih. Kenapa Tuhan membuat tubuhku tidak lengkap begini? Tapi dia selalu mengingat kebaikan Tuhan buat hidupnya. Dan ketika dia dewasa, dia menyanyikan satu lagu buat Tuhan. Ya, mari kita dengarkan lagu ini. Together for the good, for those who love Him. All things come together for the good, for those
those who love Him. And I know I've been called to His purposes. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. Though the valleys are deep, they will lead through the mountains. I can get through anything 'cause Jesus strengthens me. 'Cause Jesus strengthens me. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings. They will fly, fly like eagles. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. Though the valleys are deep, they will lead to the mountains. I can get through anything 'cause Jesus strengthens me. 'Cause Jesus strengthens me. Yeah. God is love, perfect love, drives out all fear. Fear and guilt will hold you bound, but Jesus sets us free. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. I can get through anything. I can do all things through Christ who gives me the strength. Though the valleys are deep, they will lead to the mountains. I can get through anything. I can get through anything. I can get through anything 'cause Jesus strengthens me. Nah adik-adik, kalian sudah dengar ya, suaranya indah luar biasa. Bukan karena dia memiliki badan yang lengkap, yang sehat, dia baru mau memuji Tuhan. Tidak. Di tengah keterbatasannya, dia tetap memuji Tuhan. Karena dia percaya, Tuhan adalah Allah yang adil dan bijaksana. Dia tetap memberikan kebaikan buat dia pribadi. Orang ini namanya siapa? Pak Nik. Ya, Pak Nik ini sekarang sudah memiliki anak, sudah memiliki istri, dan dia juga terus mengupayakan menyatakan kebaikan Tuhan buat sesamanya. Wow, jadi luar biasa ya adik-adik ya. Berarti ingat, Tuhan pasti memberikan kebaikan kepada kamu semua. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan adalah Allah yang adil dan bijaksana yang memberikan kebaikan buatmu semua. Nah, adik-adik, ingat tadi apa saja yang sudah Lause sampaikan, kebaikan yang kita terima dari Tuhan, yang gambar ini dan ini, ya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekayaan, dan Tuhan juga memberikan kepintaran. Nah, satu yang terakhir adik-adik, yang paling penting dari semuanya itu, Tuhan juga memberikan anugerah buat kita semua.
Apa itu? Ini anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Anugerah yang terbesar itu adalah dia lahir di kandang domba. Ketika dia lahir, cuma ada gembala-gembala yang mendampinginya. Dan ketika dia dewasa, dia mengajar kepada banyak orang. Dia menceritakan kebaikan. Dia mengacakkan kasih kepada orang-orang. Kepada semua orang dia mengasihinya. Dan itu membuat seluruh kota-kota di Israel bersorak-sorai karena kasih dia. Dia mengadakan mujizat. Orang-orang begitu percaya akan kasih dan kuasanya dia. Di seluruh kota dia menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah yang akan bertahta di atas segala tahta. Tapi ada yang gak senang adik-adik. Yaitu orang-orang Farisi. Dia bilang, siapa nih orang ya? Tapi Bapak ini selalu mengajarkan kebaikan. Dia mencintai anak-anak. Orang semakin tidak senang. Suatu saat dia marah. Marah kenapa? Karena di bait Allah dipakai orang buat berjualan. Disitulah orang-orang Farisi membencinya, menangkapnya, dan juga mengadilinya. Dan dia mati di kayu salib, bukan karena kejahatannya, tapi untuk menebus dosa kita semua. Ketika dia dikuburkan, ada yang terjadi luar biasa. Ketika hari ketiga, ada orang datang ke kuburnya. Dia menemukan seorang malaikat yang mengatakan bahwa dia telah bangkit. Luar biasa. Para wanita itu lari ketakutan. Lalu menyatakan kepada teman-temannya bahwa dia telah bangkit. Dia hidup kembali. Ketika murid-muridnya berjalan, dia datang menemuinya. Namun pada saat itu, murid-muridnya belum mengetahui siapa dia. Murid-muridnya sedih. Dia berkata, guruku telah mati. Tapi adik-adik, dia tidak mati. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Menyatakan bahwa aku telah hidup kembali. Aku telah bangkit. Dan di hari yang ke-40, ketika orang banyak melihat dia, dia berkata, aku akan pergi meninggalkanmu di sini. Lalu, dia menghilang. Murid-muridnya pun terkagum-kagum. Melihat dia naik ke atas surga. Naik ke atas langit. Dan di sana dia menjadi raja yang nantinya akan datang untuk menghakimi kita semua. Adik-adik, siapakah tokoh yang tadi Lause sampaikan terakhir ini? Ya, dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Lause, Juru Selamat kita semua. Itu adalah anugerah dan kebaikan yang terbesar, yang terindah, yang Tuhan berikan buat kita semua. Ketika orang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Dia akan menyelamatkan kita, sehingga kita layak untuk dapat tinggal di surga ketika kita sudah tidak ada di dunia lagi. Ya adik-adik, kita sudah melihat ya, beberapa kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Tadi pertama, kesehatan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kepintaran. Dan yang terakhir, yang paling besar, keselamatan. Adik-adik, tidak semua orang memiliki kekayaan yang sama, ataupun kesehatan yang sama, ataupun kepandaian yang sama. Tapi Lause rindu, seperti Ayub tadi. Dia berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan bijaksana. Semua kebaikan itu Tuhan yang sudah memberikan buat kita. Kita percaya bahwa itulah yang terbaik buat hidup kita. Mari kita meresponinya dengan selalu mengucap syukur. Adik-adik, di tengah kondisi yang sekarang ini, bukan cuma kita yang di sini mengalaminya. Di seluruh dunia mengalami kondisi yang tidak mudah, kondisi yang membuat kita tidak nyaman, ketakutan. Tapi sama seperti tadi yang Lause sudah sampaikan. Kita selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kita percaya Allah adalah Allah yang adil dan bijaksana. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kebaikan yang tidak henti-henti. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus
Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu adalah kebaikan yang luar biasa buat kita semua. Mari adik-adik, kita bersyukur ya. Oke, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan memberkati kami. Dari awal kami tidak memiliki apa-apa. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, kami melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami kepintaran, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kekayaan. Mungkin ada yang besar, mungkin ada yang kecil. Tapi kami percaya Tuhan adalah Allah yang adil dan bijaksana. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, khususnya kalau Tuhan Yesus mau mati buat kami. Itu adalah anugerah yang terindah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau pamit. Kembali Lause ingatkan. 3M. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya nanti Tuhan memberikan kita kebebasan lagi ya, kesehatan lagi. Sehingga dunia ini bisa bersih dari virus dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.